warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wa yassiri amri wabarakatuh. wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan hati dan langkah kita untuk bisa sharing di majelis yang mulia ini, insyaallah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sampai akhir zaman kelak. Oke, bismillah. Ini sharing ya adik-adik ya. Bisa jadi nanti saya juga akan dapat ilmu banyak banget dari adik-adik ini. Nah, ini ya judulnya bahwa pembelajar dan pentingnya menjaga lisan. Supaya adik-adik tetap semangat, mungkin bisa mendeskripsikan apa yang tampil di sini. Oke, adik-adik. Nah, gimana adik-adik? Ada yang bisa mendeskripsikan terkait dengan cerita terkait dengan video yang ditampilkan tadi, adik-adik? Tidak Ada yang bisa? tahu. Kenapa sih masalahnya sih si Bernard tuh? Gimana, dek? Ada yang bisa? Bernard melakukan kesalahan, tapi ada yang bisa menjelaskan lebih detail apa yang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Bernard? Boleh diberi cerita kembali teman-teman, tadi kita sedang nonton bersama. Dia terjatuh dari langit. Terjatuh dari langit. Nah, jadi kesalahan Bernard tadi pertama yang mungkin bisa diambil hikmahnya adalah setiap mau melakukan sesuatu tuh harus apalagi ini kan yang sesuatu yang berisiko tinggi gitu ya. Terjun payung gitu. Nah, kita harus punya tuh ilmu nih. Ini salah satu ilmunya. Terus kira-kira ilmu itu bisa didapat dari mana? Ya bisa dari baca buku, terus berdiskusi dengan dengan orang-orang yang ahlinya kayak gitu, atau nonton YouTube, nonton tutorial kayak gitu, sehingga meminimalisir risiko-risiko yang terjadi pada kita gitu. Terus tahu kira-kira kalau kita mau turun tuh terjun payung turunnya di daerah mana, berisiko nggak, atau misalnya di situ gunung berapi. Kalau tadi tuh daerah berkaktus ya. Nah kan itu bahaya banget kan, kalau gunung berapi langsung mateng kan kita kan, jadi beruang asap gitu kan. Selanjutnya adalah itu penting banget itu tadi ya, mengenali daerah di mana kita
turun intinya adalah apa namanya, harus memiliki pengetahuan gitu kan, harus punya ilmu. Terus apa tuh, tahu banget apa yang perlu dibawa dan tidak dibawa. Nah, itu masalahnya si Bernard. Bernard terjun payung bawa bola bowling, kan masalah banget itu kan adik-adik. Nah, sehingga turunnya tuh jadi lebih cepat karena kan berat gitu kan, kayak gitu. Gravitasinya juga lebih kencang gitu adik-adik. Itu sih apa namanya yang harus apa namanya, harus dipahami banget. Intinya penting banget untuk memiliki ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu didapat dari belajar gitu adik-adik. Nah, selanjutnya terlihat apa namanya, Ya, penting banget benar. bahwa apa katanya bahwa Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda dan menuntut ilmu itu jalan menuju ke surga. Nah, jadi barang siapa ingin dimudahkan urusannya ya harus punya ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat gitu adik-adik. Nah, kalau terkait dengan menuntut ilmu, nah ini nih adik-adik nih. Ini apa namanya nih adalah contoh-contoh. Oh, ini adik-adik ini anak-anak apa namanya, homeschool ya. Jadi belajarnya tuh di rumah banget gitu ya adik-adik. Nah, nah ini adalah gambaran apa namanya, saudara-saudara kita tuh yang berangkat sekolah. Ada yang berangkat sekolah jalan kaki, naik sepeda gitu kan, ada yang dianterin bapaknya, ada yang naik helikopter adik-adik gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, untuk di daerah pedalaman, nah ada yang berangkat sekolah tuh sampai kayak gini gitu adik-adik. Yang jalannya tuh sampai mungkin berkilo-kilometer, sampai misalnya ada yang cerita bahwa ada yang sampai 2 jam perjalanan gitu kan, terus mesti menyeberangi sungai kayak gini gitu. Kalau di media internasional nih, di majalah atau portal berita internasional ini jadi apa namanya, berita yang luar biasa gitu terkait dengan gimana sulitnya beberapa orang di Indonesia untuk berangkat ke sekolah gitu kan. Nah, ini mungkin habis mungkin jembatannya terjang apa namanya, banjir bandang gitu kan, sampai kayak gini, sampai ada yang nyemplung gitu, nyemplung ke sungai gitu kan. Nah, kayak gitu adik-adik. Jadi kita tuh harus bersyukur banget gitu ya terkait dengan apa yang kita alami sekarang, bahwa kita tuh belajar di rumah dan pastinya harus semangat nih adik-adik nih dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian nah ini ada ini nih kayak apa, Jaya dapat video yang kalau menurut Jaya tuh ini video keren banget. Mudah-mudahan memotivasi ya adik-adik ya. Pukul 6:30 pagi. Sudah saatnya Tio Satrio mandi dan siap berangkat ke sekolah. Kalau Senin, Selasa, Rabu, 6:30. Kalau Kamis, Jumat, Sabtu, jam 8 ada. Terus yang jemput siapa tuh sekolahnya? Siapa aja. 8 bulan sudah, Tio tidak lagi hanya berdiam di rumah. Sekarang, setiap hari, Tio belajar bersama anak-anak lain di sekolah SLB Firdaus. Tio lahir di dusun Cibogor, Penawangan, Ciamis, Jawa Barat 11 tahun lalu, tanpa 2 tangan, tanpa 2 kaki. Bungsu dari 7 bersaudara, anak pasangan petani sederhana, Wawan dan Mimi ini ternyata selalu haus belajar. Dia melakukan berbagai hal, termasuk menulis dengan mulut. Tio suka pelajaran matematika. Waktu masuk sekolah ya malu. Sekarang udah nggak malu lagi. Sering dapat berapa? Kadang 100, kadang 90. Tuh. Main aja setelah pulang sekolah. Mengerjakan PR, habis mengerjakan PR, main game. Walau belum lama bersekolah formal, Tio yang cerdas dan bersemangat langsung terlihat menonjol. Hampir di semua mata pelajaran, Tio memperoleh
nilai tinggi. Belajar di sekolah umum atau gimana? Sebetulnya bisa, sangat bisa, karena dia sangat baik dalam berbicara lancar, menangkap pelajaran juga baik. Hanya mungkin lebih ke persiapan mental. Sempat terjadi pergulatan batin di benak kedua orang tua Tio. Selama 4 tahun sejak dilahirkan, Tio tak pernah diperlihatkan pada tetangga. Ya udah nerima aja sama Tuhan lah. Udah takdir mungkin gitu. Bapak punya anak kayak gini. Cita-cita Bapak, anak saya semoga jadi orang sukses. Biar keadaan tubuh begitu. Gitu. Terlepas dari berbagai kekhawatiran orang tua, Tio ternyata tumbuh ceria dengan jiwa kuat. Sebisa mungkin, Tio ingin melakukan segala hal secara mandiri. Ada kesulitan ya? Tidak ada, cuma kesulitannya jalan doang. Jalan aja. Nah, terus Tio kalau jalan gimana? Gulitik-gulitik. Bukan pusing dong ya? Iya. Sikap pantang menyerah Tio Satrio telah menuai simpati dari siapa saja. Lengkap ya. Jadi satu tampilan gitu ya? Dari hari ke hari, dengan bertambahnya pengetahuan dan Lihat deh. pengalaman, Tio memupuk cita-cita. Walau dia belum menentukan cita-cita seperti apa yang cocok untuknya. Kalau diledekin, Tio suka sedih nggak sih? Ya, diterima aja. Diterima aja. Tio tetap semangat ya? Ya. Nanti kalau sudah besar, cita-cita Tio mau jadi apa nih? Banyak sih, tapi nggak punya ini. Nah, itu adik-adik. Jadi apa namanya? Luar biasa Tio Satrio ini, walaupun dia tanpa tangan, tanpa kaki, tapi dia tetap semangat dan nilainya selalu 90, 100 gitu ya. Nah, beliau aja yang tanpa tangan, tanpa kaki semangat, apalagi kita ya yang insya Allah lengkap gitu. Itu. Jadi memang dalam belajar itu penting banget itu dimotivasi gitu kan. Jadi kalau orang udah motivasi dia akan mencari source belajar di mana aja, dan karena penting banget ini hal ini diskusikan gitu. Mungkin kita sering lihat beberapa tayangan di TikTok, di apa namanya? Di ya TikTok mungkin ya, TikTok yang kayak gini tapi cuma sekedar lewat gitu aja tanpa kalau udah gitu kan bahayanya kalau ngeliat di TikTok habis itu ada yang lain lagi, dan akhirnya karena over stimulasi jadi nggak ada tuh yang nyantel gitu kan. Saking banyaknya gitu kan. Habis ini lihat ini lagi gitu kan. Gitu. Tapi yang menginspiringnya itu malah lewat gitu aja gitu. Nah, gitu adik-adik. Makanya penting banget untuk mendiskusikan apa yang telah kita lihat, mau dengan ayah, ibu atau teman kayak gitu. Atau dengan sharing session seperti ini gitu adik-adik. Itu ya adik-adik ya. Jadi terkait dengan apa namanya? Sebenarnya ada lagi nih apa namanya? Kalau nah ini Adul juga sama, dia malah kalau tadi ada yang nganterin, kalau si Adul ini nggak ada yang nganterin tuh adik-adik. Sorry nggak apa namanya di jalan kalau yang tadi saudaranya naik motor, kalau dia benar-benar jalan kaki asal dia nggak punya kaki, tapi dia udah gitu daerahnya berbukit-bukit gitu adik-adik, di daerah pedesaan gitu, jalan berbukit-bukit, kebayang kan tidak ada kaki, berangkat sekolah, pulang dan berangkat itu ya apa namanya pegangan pohon apa segala macam seperti itu gitu kan adik-adik. Itu ya adik-adik, jadi penting banget untuk tetap selalu semangat gitu kan. Nah, jadi oh iya nih Ayah dapat apa namanya? Ini mengingatkan apa namanya kita semua nih bahwa dalam belajar itu ternyata ada ini hasil riset ya. Jadi ada apa namanya piramida belajar, ini ditemuin oleh apa namanya Edgar Dale. Edgar Dale itu pakar pendidikan, salah satu pakar pendidikan, ini tahun 69 tapi 1969. Tapi sebelum itu sebenarnya apa namanya di Islam tuh udah ada apa namanya bahwa mungkin ada kaidah bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa yang disampaikan pada orang lain kayak gitu. Nah, jadi ini nih, apa aja yang mampu kita ingat? Nah, kayak gini nih, apa kalau misalnya kita baca, kita bakal ingat 10%. Kalau misalnya kita lihat sama dengar, kita
20% paham gitu ya, ingat gitu. Terus dari ngelihat demonstrasi, oh dicontohin cara bikinnya kayak gini, misalnya lihat tutorial gitu. Nah, kita sampai 30%. Loh, kok ini pasif ya? Ya iya, karena ini masih melihat aja, memantau aja, mendengar aja gitu. Belum melakukan gitu kan. Nah, pas di sini nih, baru nih meningkat sampai 40% kalau apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari, kita diskusiin bareng gitu kan. Nah, iya kan kalau kita diskusiin bareng kan kita jadi tahu tuh, oh iya ya, oh iya saya punya pengalaman kemarin kalau misalnya bikin apa namanya, bikin kue kayaknya baking sodanya jangan kebanyakan deh. Nah, itu kan jadi ketika melakukan sesuatu meminimalisir risiko ketika ada pengetahuan dari teman kita kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi penting banget untuk berdiskusi ketika dalam belajar gitu supaya kita inget tuh akan lebih optimal. Nah, terus udah gitu kalau misalnya apa namanya supaya nah itu kan baru sekedar apa istilahnya wacana gitu ya. Nah, ketika sudah dipraktekkan, nah itu kita bakal sampai inget sampai 75%. Kalau tadi cuma diobrolin doang, nah sekarang dilakuin gitu kan, dipraktekin gitu. Nah, gitu. Jadi jangan cuma teori kan suka denger gitu, jangan cuma teori, kerjain dong. Iya saya tahu, tapi kalau nggak dipraktekin ya hilang gitu aja, lenyap gitu aja. Gitu ada. Jadi penting banget untuk praktek. Nah, ini kan masuknya di sini kan aktif ya, udah mulai aktif nih gitu kan. Nah, terus ketika apa namanya kita akan lebih inget banget. Nah, ketika kita apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita praktekin, apa yang sudah kita pelajari, kita praktekin, itu kita sharing dengan orang lain, berbagi ilmu pengetahuan dengan orang lain kayak gitu. Seperti itu. Jadi kata Imam Syafi'i kan apa namanya, ilmu itu bukan hanya dihafal, tapi sampaikan kayak gitu adik-adik. Jadi seperti itu, baru ilmu itu bermanfaat kayak gitu adik-adik. Jadi kita tuh makanya kok ada orang kok guru kok bisa hafal ya rumus matematika atau rumus bahasa Inggris, grammar segala macam gitu karena dia itu tadi dia udah mempelajari, dia udah lihat, dia dengar, dia udah gak baca, dia demonstrasikan, dia diskusikan, nah terus dia praktekin, dia nulis terus dia sampaikan ke orang lain. Makanya para guru-guru itu kok bisa pinter banget ya gitu kan. Nah gitu karena dia tadi apa namanya diajarkan ke orang lain gitu adik-adik. Itu ya jadi adik. Nah, ini ya tadi ya ada pasif, ada aktif. Terus gimana kalau misal belajar apakah bisa langsung aktif aja? Nah, kalau langsung aktif aja, misalnya oh saya langsung praktek aja deh, nggak perlu baca, nggak perlu lihat, nggak perlu dengar. Nah, itu akan banyak menuai kegagalan gitu adik-adik gitu kan dan nggak optimal. Jadi idealnya ya harus banyak baca dulu, harus lihat dan dengar dulu, terus melihat dicontohin orang gitu kan, melihat demonstrasinya, terus udah gitu didiskusikan. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa deh tuh langsung main aktif aja belajar gitu. Ngajarin orang aja kalau nggak ada ilmunya piye? Gimana kayak gitu kan. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi ya. Nah, paham terkait dengan apa namanya diagram ini? Paham ya adik-adik ya? Oke, kita lanjut adik-adik. Oke, nah terkait dengan menuntut ilmu nih adik-adik. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban tugas kehidupan seorang muslim. Nah, hukumnya wajib adik-adik gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi Abu Darda radhiyallahu ini adalah salah satu apa namanya sahabat ya, salah satu sahabat Rasulullah. Nah, beliau berkata bahwa sesungguhnya engkau tidak akan menjadi seorang alim atau orang yang berilmu sampai engkau belajar. Tidaklah engkau menjadi penuntut ilmu sampai engkau mengamalkan ilmu yang telah engkau pelajari. Nah, kan related kan harus nyambung kan dengan tadi yang disampaikan oleh Edgar Dale tadi. Edgar Dale tuh apa namanya tadi yang diagram tadi tuh ada yang tahun 1969 itu. Nah, padahal kalau umat Islam udah duluan tuh gitu ada. Jadi apa namanya nggak cuma nuntut ilmu kalau mau berilmu ya harus belajar terus udah gitu juga harus diamalkan ilmunya gitu kan. Seperti itu adik-adik. Nah, ini ya tadi ya perkataan apa namanya Imam Asy-Syafi'i ya. Imam Asy-Syafi'i adalah salah satu apa namanya salafus saleh ya adik-adik ya.
Nah, ilmu itu bukan yang dihafal, namun juga yang memberi manfaat gitu. Tuh, adik-adik. Nah, kalau kata perkataan Ali bin Abi Thalib, salah satu sepupu dari Rasulullah ya, adik-adik ya. Ilmu itu lebih baik dari kekayaan. Kekayaan itu harus dijaga, sedangkan ilmu yang menjaga kamu. Nah, ini terkait dengan ilmu yang menjaga kamu. Nah, kalau misalnya adik-adik tersesat di hutan gitu. Terus adik-adik punya duit banyak gitu kan. Nah, apakah duit itu bermanfaat gitu kan pada saat itu? Ternyata enggak kan. Yang bermanfaat adalah ilmunya gitu kan. Ilmunya ilmunya mungkin tentang survival gitu kan. Oh, makanan apa aja yang bisa dimakan, yang bisa ditemukan di sana untuk tetap bertahan hidup gitu kan. Terus misalnya air, apakah air ini bisa langsung diminum? Nah, kita cari tuh mata air yang tidak berisiko tercampur dengan mungkin tanah dan lain-lain sehingga pas di situ kita tidak terkena diare kayak gitu kan. Terus bagaimana cara membuat kita cari ikan di situ gitu. Terus udah dapat ikan, terus cara bikin apinya seperti apa? Nah, itu adik-adik. Jadi itu tadi ya, ilmu pengetahuan yang menjaga kita gitu untuk tetap survive. Bisa dipahami adik-adik sampai sini? Jelas ya adik-adik ya? Nah, oke, lanjut Kakak. Nah, kemudian Abu Darda lagi nih. Barang siapa berpendapat bahwa pergi menuntut ilmu itu bukan jihad, maka adalah dia orang yang kurang pikiran dan akal gitu kan. Jadi menuntut ilmu itu benar-benar deh jihad, dan kalau katanya kan kalau pahala jihad itu udah nggak dipakai nggak dihisap lagi ya katanya deh kalau dapat pahala jihad gitu ya. Nah, seperti itu gitu adik-adik. Ya teman-teman. Nah, terkait dengan udah berilmu nih teman-teman nih, udah penting banget punya ilmu. Nah, terus terkait dengan ilmu penting banget untuk menjaga lisan nih adik-adik nih. Nah, Rasulullah sudah menyampaikan bahwa bicara baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, jadi kalau nggak bisa ngomong yang baik, udah deh, diem aja gitu kan, perhatikan gitu kan. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi ini apa? Ngomong baik dulu gitu adik-adik. Kalau nggak punya bahan untuk ngomong baik, diam. Nah, ini untuk mengingatkan kita juga nih adik-adik ya, seandainya kalian yang membelikan kertas untuk para malaikat yang mencatat amal kalian, niscaya kalian akan lebih banyak diam daripada berbicara gitu kan. Nah, karena mungkin dari lisan kita tuh ya ya mungkin berpotensi apakah di situ ada kesombongan gitu kan, ataukah menyakiti orang lain, itu adik-adik ya. Nah, jadi tuh budgetnya besar banget nih kalian membelikan kertas untuk para malaikat. Maksudnya bahwa kalau kita ngebiayain malaikat untuk nyatet amalan kita tuh bakal banyak banget gitu kan. Gitu adik-adik. Itu adik-adik ya. Nah, terus dalam sebuah hadis sebutkan sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkan apa dampak-dampaknya akan membuat terjerumus dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dengan barat gitu kan. Sampai saya juga pernah baca juga sebuah hadis ketika dilemparin batu itu jurangnya tuh sampai 40 tahun nggak nyampe. Bayangin kalau kita kan batu kan lempar mungkin dari atas misalnya berapa 10 meter paling cuma beberapa detik gitu ya. Kalau ini sampai puluhan tahun batunya nggak nyampe kan berarti dalam banget itu ya adik-adik ya. Kayak gitu adik-adik. Jadi itu ya adik-adik ya. Nah, terus ada nasihat juga terkait dengan salah satu ulama Ibrahim Al-Nakhai rahimahullah mengatakan bahwa mereka para tabi'in mengatakan jika seseorang mencela orang lain dengan perkataan wahai keledai, wahai anjing, wahai babi, maka kelak Allah akan bertanya kepadanya di hari kiamat, apakah engkau melihat aku menciptakan dia sebagai anjing atau keledai atau babi? Nah, perhatikan adik-adik. Nah, selanjutnya eng. Nah, ini nih adik-adik nih. Ini nih yang kadang kita luput, yang mungkin kita nggak tahu ya adik-adik ya. Karena ada anjir, mohon maaf nih saja jadi ada anjir, ada anjrit, anjing, dan anjay. Nah, ini sebenarnya
ini merupakan plesetan dari kata anjing gitu kan. Nah, kata-kata ini nih sering banget nih dipakai nih kalau apa ya ini mungkin baru sekitar 5 sampai 7 tahun belakangan inilah gitu Adik-adik ya. Baru sampai 7 tahun sampai 7 tahunan belakangan inilah ya Adik-adik yang dia kata anjay, terus anjek, anjir gitu-gitu nih baru ya 7, 8 tahun belakangan ini gitu Adik-adik. Sebelumnya tuh nggak ada kan gitu. Nah, ternyata dari segi bahasa ini adalah apa namanya, nah ini kan jadi biasa bahasa itu selalu berkembang ya Adik-adik ya. Nah, bahasa itu selalu berkembang, nah itu juga terkait dengan kreativitas gitu. Nah, di sini tapi kadang-kadang kreativitas tuh juga ada yang, positif, ada kreativitas yang negatif. Nah, ini adalah salah satu kreativitas yang negatif nih Adik-adik. Jadi, supaya nggak vulgar banget, supaya nggak anjing banget gitu kan, dipakai deh anjir, anjing, anjing gitu-gitu kan. Tapi, walaupun dari segi bahasa, walaupun dialusin sekalipun gitu Adik-adik ya, tetap aja ngerujuknya ke sindang, ke sini gitu Adik-adik, kayak gitu. Jadi, seperti itu Adik-adik. Oh ada lagi ya, mungkin, peserta yang mau menambahkan terkait dengan istilah-istilah yang, apa namanya, yang mendekati apa namanya, jar, jir, jer, jeng, si anjing gitu kan, nying. Nah, bejir tuh teman-teman, bejir. Saya juga sering dengar tuh bejir tuh. Mungkin bisa ditambahin nih garisnya nih, ada lagi bejir. Saya sering banget tuh. Ini yang terjadi banget nih kekinian baik para anak-anak maupun orang dewasa gitu ya. Karena kalau ya mungkin kalau kata Nabi Isa mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu gitu kan. Kalau dalam Islam nggak tahu ya, kalau mungkin dalam agama lain juga sama ya. Akan beda ya orang kalau dosa orang yang tahu sama orang yang nggak tahu kan beda nih. Nah, di sini adik-adik udah tahu nih. Jadi kalau yang kemarin-kemarin ngelakuin karena mungkin tidak tahu gitu kan. Tapi kalau sekarang udah tahu terus dilakuin, waduh tanggung dosanya ya. Nah, ini saya sharing ya sekalian juga mengingatkan anak-anak saya gitu adik-adik. Jadi ini ya adik-adik ya, apa namanya, karena kalau, apa namanya, kita ngebiarinin kayak saya nih tinggal kan dekat taman gitu kan. Nah, banyak tuh orang-orang dewasa yang kadang-kadang ngomong bukan dewasa deh, yang setingkat SMP yang kadang ngomong seperti itu juga langsung saya tegur, karena itu nular adik-adik. Ya adik-adik yang mungkin sekarang ngomong seperti ini gitu kan juga akibat tertular dari kakak-kakak sebelumnya gitu kan, karena dirasa biasa aja sih gitu kan, karena mereka nggak tahu gitu kan. Padahal ini merujuk pada ya itu adik-adik. Itu ya adik-adik ya. Nah, itu biasanya nih, diungkapkan kagum ya, "Wah anjir, gua lihat mobilnya keren banget, Porsche," gitu kan. Nah, kekaguman gitu ya, kagum. Bisa juga, apa namanya, ungkapan kekesalan, "Anjrit," gitu, "aduh tadi kenapa ku?" Gitu kan, kayak gitu-gitu. Terus juga sebagai bentuk alat olok-olok ya atau ledekan gitu ya kepada teman. "Anjay, baju lu norak banget," gitu kan. Nah, jadi ini nih 3 hal ini yang kadang-kadang diungkapkan nih, anjir, anjrit, anjay itu. Nah, apa namanya, entah ungkapan kekaguman, baik itu kesel maupun ledekan gitu adik-adik ya. 3 hal itu tuh adik-adik. Nah, ini nih, apa namanya, apa namanya, yang sering diungkapkan oleh, Gen Z. Enggak deng, milenial juga mulai ketularan yang begini-begini nih. Itu adik-adik. Mungkin mereka tidak tahu gitu. Nah, kalau sekarang kan udah tahu nih adik-adik, kasih tahu ya kakaknya atau emak bapaknya. Itu adik-adik. Nah, jadi, kesimpulannya ini nih adik-adik nih, bahwa kata anjay, anjir merupakan plesetan atau ekspresi ujaran seseorang. Bisa jadi ujaran kebencian atau ujaran kagum atau olok-olok ya. Nah, tapi tetap yang jadi acuan kata ini jelas banget yaitu mengacu pada seekor binatang yang bernama anjing gitu adik-adik. Itu ya adik-adik ya. Nah ini banyak kok artikelnya kalau misalnya, ungkapan kekaguman, anjir, anjrit, anjay, terus atau kekesalan, terus atau juga bentuk olok-olok. Nah tuh, nah jadi, intinya bahwa cermin dari kepribadian seorang itu adalah
ditakar dari caranya berbicara gitu adik-adik, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya gitu kan. Percuma pinter gitu tapi kalau kata-katanya kasar gitu kan. Duitnya banyak, orang kaya tapi kalau kata-katanya kasar, aduh, orang akan malas berurusan dengan beliau gitu kan. Tuh adik-adik. Berarti mencerminkan rendahnya akhlak gitu adik-adik. Nah, ini ya teman-teman ya, ada hadis juga nih, saya banyak mengutip hadis nih. Orang hamba mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkan apa dampaknya akan membuat terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dengan barat gitu adik-adik. Nah, penting banget nih adik-adik nih. Jadi nggak boleh ikut-ikutan kalau kita nggak tahu terkait dengan pengetahuan tentang hal tersebut gitu adik-adik. Mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Nah, padahal kalau di Islam tuh udah apa namanya, buat teman-teman yang muslim, nah ini ada ungkapan ini nih teman-teman nih. Kalau misalnya kagum seperti apa, kalau misalnya kecewa seperti apa gitu kan. Nah, kayak ini nih, ada Masya Allah, artinya segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah, selalu diucapkan saat melihat sesuatu yang indah atau merasa kagum gitu, Masya Allah gitu kan. Padahal itu tuh, kenapa diganti jadi anjir, anjrit, anjay ya. Nah, kalau enggak subhanallah gitu kan. Berarti maha suci Allah. Seharusnya diungkapkan ketika melihat sesuatu, mendengar hal yang buruk atau hal yang tidak baik gitu, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kata subhanallah, subhanallah bajunya norak banget ya, itu tepat nggak ya? Adik? Yang itu ngeledek berarti. Itu adik-adik itu ya, apa namanya? Jadi kita punya ibaratnya udah disiapin nih, udah ada dicontohin sama Rasulullah. Kalau kagum, Masya Allah, kalau misalnya ada hal yang kurang berkenan, nggak baik gitu kan, mendengar atau melihat yang nggak baik, atau subhanallah gitu. Atau mungkin istighfar juga, astagfirullah gitu kan. Nah, kalau kita mendapatkan sesuatu yang baik gitu kan, ya bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu adik-adik. Nah, terus ini yang terakhir nih kayaknya nih adik-adik nih, udah mentok nih. Yang membuat orang mulia adalah dengan iman dan akhlak luhurnya. Gitu adik-adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelas 1. Salah satu. Ya, Kak. Kalau ada yang ngomong anjay, kita harus ngapain? Oke. Pertanyaan keren banget, bagus Masya banget. Allah. Masya Allah. Ya, silakan Ayah Manizin. Iya, Kak. Terus kalau ada yang ngomong anjay, kita harus ngapain? Nah, mereka ngomong anjay karena mereka tidak tahu artinya gitu. Anjay itu berasal dari apa namanya? Kata anjing loh, cuma diperhalus gitu. Jadi tetap aja itu sebenarnya anjing. Jadi sebenarnya ya hal tersebut tidak baik gitu. Kayak gitu adik-adik gitu. Jadi kewajiban orang yang udah tahu memberi tahu gitu. Pastinya dengan cara yang baik. Nggak boleh ngomong anjay Kak atau Dik. Itu tidak sopan kata tersebut gitu. Mungkin seperti itu gitu. Mungkin bisa diganti Masya Allah gitu kan. Nah iya Masya Allah ya ketika kita kagum ya. Kayak gitu. Jangan sampai nih nanti kata Masya Allah ini hilang dari karena kita terbiasa dengan anjay jadi wah yang Masya Allah malah hilang, nggak dipakai malah apa namanya? Malah nggak dipakai karena terbiasa dengan anjay kayak gitu. Karena itu kontras banget loh, kontras itu apa ya? Bedanya itu jauh banget gitu kan. Gitu. Kagum tapi merujuk pada anjing itu ketika dibilang kalau anjay tadi. Nah, padahal kalau Masya Allah itu adalah ungkapan kekaguman kayak gitu. Gitu adik-adik. Apa Kak Lupna? Kita biasakan ucapkan Baik. subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Wah, ini banyak nih yang Pak. Bacaan nih, banyak yang pada nih mau Masya bertanya. Allah. Yang ingin bertanya mohon izin. Terima Kita kasih banyak lanjutkan. Kak Lupna.
tengah dari Kak Ayah Jaya. Dilanjut ya, mohon izin dari Kak Kaila Rayanda Nasution. Ingin bertanya Kak, boleh dipersilakan? Assalamualaikum, nama saya Kaila Rayanda Nasution, dipanggil Kaila. Saya kelas 3. Kaila mau bertanya, bila ada yang berkata kasar, kita sudah mengingatkan. Namun mereka malah marah. Apa yang harus dilakukan? Wah, Waduh, aduh, ini bingung Wah, ini ini luar aduh. biasa nih. Malah marah-marah. Iya, betul Kak. Betul Kak. Itu sering banget terjadi. Marah-marah terus udah gitu, ah sok suci lu, sok tahu lu, pasti gituin gitu. Aduh, itu luar biasa banget gitu kan, apa namanya? Nah, itu juga yang sering terjadi. Ya udah, kewajiban kita apa namanya? Menyampaikan gitu kan, bahwa itu kata itu adalah kata yang kasar loh, gitu kan. Merujuk pada anjing loh, gitu. Nah, jadi apa namanya? Saya nggak kebayang nih, apa namanya? Kalau dalam Islam kan ada istilahnya dosa jariah gitu ya. Walaupun ada juga apa namanya? Pahala jariah gitu. Nah, kebayang kan kalau yang menciptakan kata anjay gitu-gitu, katakanlah atau kalau misalnya ada kakak-kakak yang eee, ngomong anjay terus akhirnya ditiru kakak-kakak adik-adik yang lainnya gitu-gitu kan, banyak yang niru dia, wah dia entar kalau udah saya sampai nakutin seperti itu ya, entar kalau udah meninggal entar tetap dapat apa, keguyur itu juga loh, keguyur dosa juga loh dari orang yang ngucapin, makanya hati-hati ngomong, saking apa namanya, keselnya gitu kan, karena memang ya kita udah berhadapan dengan kondisi yang seperti itu sekarang. Ya sekali lagi kewajiban kita adalah mengingatkan. Insya Allah ada pahalanya gitu. Dan apa? Doain ya, mendoakan kebaikan kepada saudara kita untuk supaya bisa berkata yang baik kayak gitu. Gitu adik-adik. Baik, terima Baik, Mas. kasih, Kak. Baik, Iya, Masya Kakak. Allah. Terima Masya kasih Allah, banyak, Kakak ada di langit. Kak Kaila. Kakak Masya hilang. Allah, karena tadi udah bertanya untuk saling mengingatkan ya, Kak Kaila. Untuk itu dilanjut dari Kak Mariam. Silakan, Kak Mariam. Saya mau nanya, misal kalau memang sudah kalau misal ada teman kita yang ngomong kasar, terus sudah diingatkan, tapi kadang suka keceplosan, terus masih terus gitu, kita sering dengar ucapan-ucapan itu, gimana biar nggak kegoda buat ngomong kasar seperti itu? Nah, oke. Pertanyaan keren banget. Masya Allah. Jadi Masya pertanyaan Allah. keren banget. Jadi kadang-kadang ya apa namanya? Kita tuh ngomong seperti itu supaya apa ya? Kelihatan gaul, supaya bisa diterima gitu-gitu kadang-kadang masih seperti itu gitu kan. Nah, terus gimana apa namanya? Ya sekali lagi kewajiban kita mengingatkan. Mungkin kalau apa namanya? Oh, kan sekarang udah ada apa namanya? Era media sosial gitu ya. Ya mungkin orang tersebut, teman-teman kita itu juga perlu diingatkan dengan cara apa namanya? Kan kalau infografis seperti ini nih banyak nih di apa namanya? Di Google gitu ya, Iya. banyak Oh, kok iya. yang ngebahas ini. Nah, itu mungkin bisa di-share. "Oh, gue baru tahu nih, ternyata ini merujuk ke apa namanya, ke anjing tuh," gitu kan. Nah, itu mungkin bisa dikasih tahu dalam bentuk ya tadi nggak cuma lisan kita, tapi juga mungkin dari media sosial juga. Jadi manfaatkan media sosial untuk menebar kebaikan gitu kan, atau mungkin dijadiin status. Tadi tuh materi saya tuh mungkin bisa di-share tuh ke teman-temannya. Yang lain tuh. Baik, Kak, Jadi ya. mungkin itu bisa difoto, di-screenshot, mungkin di-share gitu. Ini cuma mengingatkan, teman-teman, gitu. Ternyata ini menuju ke sana loh. Pak, kenapa bisa diciptakan kata kasar, Pak? Mohon izin. Kenapa bisa diciptakan? Wah, ini asal mula bahasa ini. Nah, ini tadi, apa namanya, bahasa itu selalu berkembang ya, apa namanya, mengikuti tren gitu kan. Mengikuti tren kayak misalnya, ada kata, kepo, ya kan, kepo, terus apa lagi? Kepo itu berarti apa? Rasa ingin tahu ya? Tahu. Terus apa lagi? Bingits, "Wih, gede bingits," gitu. Dari banget jadi bingits gitu. Terus apa lagi? Nah, apa namanya, banyaklah apa namanya, kata-kata itu, bahasa itu selalu berkembang. Nah, masalahnya apakah bahasa itu, maknanya, konotasinya positif, konotasi itu, atau, negatif gitu, bahasa itu, seperti itu gitu. Nah, tinggal kita deh tuh, yang memilah-milah mana ini kayaknya,
nggak pantas deh saya kalau ngomong seperti ini gitu kan. Nah, ini bener nih cara memberitahu orang yang kata kasar kalau tidak baik. Soalnya kalau di tempat saya kadang yang ngomong itu ngeyel. Oh, udah tadi udah terjawab ya. Artinya Iya. anjay. Iya, 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 iya. Jadi seperti itu Kak, apa namanya, terjawab nggak tadi ya? Untuk yang pertama, yang kedua belum Pak, mohon izin. Yang apa tuh? Mana ya? Saya lanjut ya Pak, mohon izin. Tadi yang Iya, iya. pertanyaan pertama sudah, kedua. Kalau yang ini Pak, cara memberitahu orang yang berkata kasar kalau itu tidak baik bagaimana? Soalnya kalau di tempat saya kadang yang ngomong itu ngeyel. Nah, yang ngeyel, ngeyel. Ya kalau ngomongin ngeyel sama juga nih kayak kalau apa, perokok mungkin ya, kalau yang suka perokok, yang suka merokok tuh, nggak ngerokok sama nggak ngerokok, kalau mati mah mati aja. Nah, itu tuh contoh ngeyel tuh maksudnya seperti itu gitu, ngeyel. Iya sih, kita pada akhirnya akan mati juga, tapi kan seenggaknya kita menjaga amanah Allah untuk tetap sehat gitu kan. Iya, terkait dengan ngeyel ya apa ya, balik lagi ke tugas kita menyampaikan dengan cara yang baik, udah apa mungkin dengan lisan kita dengan cara yang baik, oh itu tidak benar. Kemudian ya kalau nggak mungkin kita sungkan untuk menyampaikan, ya mungkin ya tadi dengan memanfaatkan media sosial, cari di apa quotes-quotes yang terkait dengan banyak kok yang menanggapi kalau nggak salah di muslim.or.id itu juga direspon juga tuh terkait dengan umpatan-umpatan terkait dengan anjir, anjay, anjrit itu. Nah, itu apa namanya, terus disandingkan dengan dalil gitu-gitu kan. Ternyata di Islam lengkap loh gitu kan. Ternyata, kayak tadi aja hadis tadi kan luar biasa yang terkait dengan apa namanya, eee, ngomong ke orang itu babi, keledai, anjing. Nah, jadi Allah tuh kayaknya udah tahu tuh bahwa nih ke depan nih orang bakal ngomong anjing, babi, apa namanya, keledai gitu kan. Nah, walaupun dalam versi yang halus gitu ya. Nah, karena tadi ditanya, apakah engkau melihat aku menciptakannya dalam keadaan demikian? Itu kan menurut saya, aduh, iya ya, padahal kan Allah nggak menciptakan, si fulan itu dalam keadaan babi atau anjing, kenapa saya ngomong anjing atau babi gitu kan? Seperti itu gitu adik-adik. Intinya ya sampaikan dengan kalimat yang baik, terus ajakan yang baik, terus sama ya gunakan media sosial, apa namanya, kalau nggak bisa ngomong, karena mungkin sungkan gitu kan, ya mungkin itu bisa apa, infografis yang tadi mungkin bisa digunakan gitu kan, untuk mengingatkan. Sekali lagi mereka melakukan itu karena mungkin mereka tidak tahu gitu. Kewajiban orang yang tahu memberi tahu gitu. Oke, baik. Masya Allah, Ayah Jaya. Oke, dilanjut ya, Bu Silvi lanjut yang Raisan ya. Mohon izin ada Kak Afaf. Kak Afaf, dipersilakan. Boleh Kak Afaf dinyalakan mikrofonnya? Oh ini artinya anjay itu apa Pak? Oh anjay tadi ya, anjay itu ungkapan kekaguman ya. Anjay, bagus banget motornya. Anjay, motor listrik nggak kedengeran suaranya kayak gitu. Nah, seperti itu padahal itu merujuk kepada anjing gitu kan. Jadi sangat tidak baik untuk dikatakan gitu kan. Oke, baik. Siapa pencipta pertama kata kasar, Pak? Waduh, saya oh kalau nggak salah, salah satu influencer ya, anjay, anjir. Nah ini ya pokoknya itu, sempat, terjadi apa namanya, kalau nggak salah ya itu tadi ya 5 tahun terakhir lah itu. Ada kok, apa, bintang sinetron atau apa gitu yang mempopulerkan kata tersebut. Nah kebayang kan dosanya kayak gimana itu kalau dia meninggal gitu kan, gara-gara dia pada ngomong kasar kayak gitu. Kenapa orang Benar-benar lebih suka ngomong ngomong kasar kasar ya? ya, Pak. Waduh, astagfirullahaladzim. Nah, itu ya, jadi apa, kalau kata Agim, teko itu mengeluarkan isi teko. Kalau isinya air got, yang keluar air got gitu. Kalau teko tersebut isinya madu, yang keluar ya madu gitu kan. Jadi kalau yang di pikirannya itu yang baik-baik, yang keluar juga insya Allah lisannya yang
baik gitu kan. Kayak gitu adik-adik. Itu analogi yang makjleb banget kalau menurut saya gitu. Baik, baik. Ya pasti ya kenapa orang lebih suka ya mungkin, jadi pingin didengerin gitu kan. Jadi apa namanya, jadi pingin diakui oleh teman segengnya gitu. Makanya penting banget untuk punya lingkaran pertemanan yang baik gitu kan, saling mengingatkan Oke, gitu Kakak. baik Ayah. Dilanjut ya di kolom komentar. Ini dari Kak Afaf. Kak Afaf, bagaimana Pak jika ada orang yang mengucapkan kata kasar, terus kita ingin menasihati, tapi kita tidak tahu ingin menasihati apa, kita akan mengucapkan apa ya Pak? Seperti itu dari Kak Afaf. Atau Kak Afaf boleh dinyalakan mikrofonnya? Bagaimana jika ada orang yang berkata kasar kepada kita? Nah, sepertinya sama dengan sebelumnya ya, adik-adik ya, kalau kita misalnya kita, apa namanya, punya apa, keterbatasan dalam berkata-kata yang untuk menasehati, ya mungkin ya tadi, bisa googling lah, cari, apa namanya, terutama yang spesifik aja gitu kan, terkait dengan anjir, anjrit, anjay itu kan udah, apa namanya, udah umum banget gitu kan, dan banyak infografisnya gitu kan. Dan memang kalau anak-anak sekarang kan malas banget baca, ya mungkin visual itu tadi tuh, visual yang tadi ya, yang saya sampaikan tadi tuh, yang itu bisa di-copy, di-screenshot, di-share ke apa namanya, ke teman-temannya, oh ternyata ini tuh artinya gitu kan. Ya sekali lagi tugas kita adalah menyampaikan gitu adik-adik, gitu dan berdoa supaya teman-teman kita tuh, bisa berperilaku yang baik gitu. Tentunya kita juga ngasih contoh juga gitu kan, gitu deh. Terus, Oke, baik Ayah. Terima kasih banyak Kak Afaf dan Kak Ayah Jaya. Dilanjut Ayah, mohon izin kenapa kata kasar kebanyakan dari gen alpha ya Pak? kenapa kata kasar kebanyakan dari gen alpha? Jadi kalau misalnya, kata kasar itu ya dari generasi-generasi sebelumnya juga mungkin udah ada gitu ya. Cuma kadang cuma berubah bentuk lagi, apalagi tadi yang seperti diungkapkan sebelumnya bahwa, bahasa itu berkembang terus gitu kan. Nah jadi, kenapa kebanyakan dari kebanyakan mungkin kalau dari segi jumlah selalu ada dan sama gitu ya, cuma bentuknya aja yang beda. Nah, tinggal kalau di gen alpha ini kan, dengan adanya media sosial, jadi itu lebih cepat menyebar gitu kan. Dengan adanya media sosial, dengan adanya ya TikTok, ya Instagram, apa segala macam. Oh, di games tuh adik-adik. Nah, sekarang kan gen alpha kan lekat banget dengan gadget, dengan, game online, ada reviewer games itu kan. Wah, itu ini, catatan banget nih buat para orang tua nih kalau misalnya ngelihat reviewer games itu kata-katanya kan kasar-kasar banget. Nah, apa namanya, itu makanya, suka banyak tuh di kolom komentar tuh, kalau ada reviewer games itu misalnya di YouTube gitu terus di bawahnya suka banyak tuh, bapak-bapak gitu ya, mungkin bapak-bapak gitu, "Woi, ngomong yang ya jaga jaga mulut lu coy, banyak bocil-bocil nih di sini," gitu kan. Itu kekhawatiran bapak-bapak gitu ya, apa orang tua gitu ya, untuk si influencer itu, ketika dia nge-review game, ya review aja, ya itu tadi, apa namanya, memang mengerikan banget ya. Jadi karena kita terbiasa ngelihat dia, nonton dia, ngefans dia, jadi tanpa sadar, alam bawah sadar kita tuh menyerap kata-katanya dia gitu kan. Nah, tanpa sadar juga itu terlontar di, apa namanya, ucapan-ucapan kita gitu. Makanya, eee, jadi, kalau kami di rumah itu, jangan deh nonton yang seperti itu, masih banyak tontonan-tontonan lain yang lebih, apa namanya, baik gitu kan, jauh lebih baik gitu kan, yang at least anak-anak nggak ketularan dengan tontonan tersebut, kata-kata dari si reviewer tersebut gitu. Misalnya main game, oh salah ketembak dikit, waduh ngomongnya kasar-kasar banget. Aduh aduh aduh, seperti itu gitu kan. Itu tadi ya, intinya bahwa kenapa sekarang banyak banget, karena ya itu tadi, menyebarnya tuh lebih cepat karena lewat games, lewat media sosial, lewat TikTok, dan kita terus-terusan terstimulasi dengan hal tersebut, jadi kita merasa jadi permisif. Jadi ya biasa aja kali gitu kan, padahal kasar itu tidak pernah berubah gitu kan.
Gitu Kakak. Itu ya Kak, kebanyakan dari Oke. Gen Alpha. Baik Ayah Jaya, terima kasih banyak dan terima kasih juga Kak Ibrahim. Oke, dilanjut ada pertanyaan lagi ke Ayah, mau izin di kolom komentar Kak Kaila. Izin bertanya Pak, kalau ada teman yang disakiti, saya membelanya, namun mereka malah mengejek Kaila. Apa yang harus dilakukan Pak? Seperti itu, mohon izin Ayah Jaya. Aduh, ini apa nama bullying ya? Wah, kalau ini nih, wah ini luar biasa nih, apa namanya, Kak Kaila, apa namanya, tahu bahwa apa yang dilakukan oleh temannya itu salah dan Kak Kaila berusaha membelanya. Ini luar biasa banget, apa namanya, insya Allah banyak pahalanya. Nah, makanya penting banget nih Kak Kaila nih, Kaila ini berarti cowok cewek ya? Iya, cewek. Cewek, oh iya penting banget, apa namanya, punya ilmu bela diri gitu kan, sehingga tidak terjadi bullying. Kalaupun ada yang bullying ke temennya, kita bisa membela, apa namanya, teman kita kayak gitu. Nah, mungkin, apa ya, kalau sekarang tuh terakhir saya nonton itu tuh, Habib Habib, Nurmagomedov. Wah, itu adalah petarung apa, UFC, petarung MMA, mixed martial arts itu. Nah, itu walaupun dia dibully, tapi dia tetap dengan kata-kata yang baik gitu. Oh, itu luar biasa. Itu, apa namanya, bisa memberikan contoh yang baik pula kepada para, apa namanya, para petarung yang lain gitu, bahwa iya ya, walaupun, jago silat, jago, apa namanya, jago, berkelahi, sorry, jago bela diri, tapi tetap kata-katanya santun gitu kan. Jadi intinya penting banget untuk, apa namanya, punya kemampuan bela diri ya. Jadi kalau orang tuanya minta, "Ayo ikut bela diri," "Ayo harus semangat Kak," gitu kan. Karena itu kebaikannya buat Kakak juga gitu. Karena kalau ada yang ngebully, "Wah hati-hati lu sama dia lu, dia nanti kamu dikungfu lu sama dia lu." Wah, jadi jangan sembarangan lo nih. Seperti itu gitu Kakak. Itu ya Kak, kalau kalau, menurut saya gitu kan. Ya, Heeh, terima kasih Pak. heeh. Baik, terima kasih banyak Ayah Jaya. Dilanjut lagi ada pertanyaan lagi, mohon izin. Izin bertanya kalau kata kangkung dan kambing itu termasuk kata kasar atau tidak? Soalnya saya kadang dengar kata-kata itu Ayah, mohon izin. Oh, iya Kangkung iya iya. dan kambing. Oh, iya iya iya. Kadang ini sifatnya kondisional ya, kontekstual. Maksudnya kontekstual tuh jadi, kalau kata itu digunakan kangkung, kambing, bahkan anjing pun ya tergantung gitu. Ada anjing tuh di situ, ya kan jadi bukan kasar kan, emang ada anjing di situ gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita lagi makan ngobrol bareng, "Ah, anjing kamu," nah itu kan kasar gitu kan. Nah, jadi tergantung, kondisi dan konteksnya juga. Nah, terus terkait dengan kangkung, apakah kangkung ini, apa disebut ketika kita lagi nyabut kangkung atau milah kangkung atau sedang di pasar, atau memang, "Ah, dasar lu kangkung lu," gitu kan. Nah, kangkung mungkin, apa ya, kalau kangkung itu apa sih, loyo bukan sih? Ini persepsi masing-masing ya? Persepsi persepsi itu pemaknaan masing-masing gitu. Pemaknaan kan, kangkung itu identik dengan lembek gitu Lemes kan, dia lemes. lemes. Nah, Tetap nggak boleh ya Pak ya. Masa iya, kita punya nama nah, dipanggilnya kangkung. kangkung kangkung lu gitu kan. Nah, terus kambing gitu kan, sama tadi ya, apa namanya, kambing ini apakah identik dengan, baunya gitu kan. Nah, itu juga, apa namanya, ya tadi, sekali lagi kita bisa menilai orang dari bagaimana dia merespon sesuatu ya gitu kan. Kalau itu tadi ya, eh, teko mengeluarkan isi teko, kayak Itu. gitu. Berarti kalau dia, oh, "Ah, kambing lu semuanya," gitu, wah itu berarti, comberan semua tuh isinya. Nggak baik semua gitu kan. Berarti dia kurang bisa me-maintain akhlaknya dengan baik. Karena, apa namanya, kesuksesan orang di dunia kerja, dunia berwirausaha, maupun di dunia sosial itu, kemampuan, keahlian kita itu, apa namanya, cuma 15% doang tuh yang bikin kita sukses atau diterima orang. Selebihnya yang 85% tuh adalah kemampuan,
memaintain akhlak gitu. Oh dia orangnya santun, oh dia orangnya jujur. Kan ada tuh orang yang pinter banget tapi kata-katanya nyebelin. Oh males bergaul sama dia gitu kan. Nggak nyaman gitu kan. Kita juga bisa menilai bahwa ini orang ngomong kasar banget deh. Nggak nyaman gitu kayak seperti itu gitu adik-adik. Itu ya adik-adik ya. Jadi mungkin dia nggak pinter-pinter banget, tapi karena dia orangnya santun, dia orangnya low profile dan bisa tambah cerdas tuh dia tuh gitu kan. Karena dia orangnya ya mau nerima masukan orang lain kayak gitu. Nah, itu contoh pribadi sukses tuh yang kayak gitu tuh. Itu Kakak. Tidak Oke. sombong. Baik, Masya Itu Allah, Kakak. Ayah Jaya. Nah, dilanjut lagi, Kak. Pak, mohon izin. Pak, kalau kita dibully, mohon izin. Gimana tuh, Pak? Kalau misalnya kita dibully, kita nyikapinya kayak gimana mungkin? Mohon izin. Ada apa namanya, contoh Rasulullah tuh banyak banget ya kalau baca sirah tuh. Kadang saya kalau cerita tuh merinding tuh yang Rasulullah tuh apa namanya yang dibully sama orang buta tuh, tapi tetap disuapin terus tuh orang buta sampai orang butanya tuh ketika Rasulullah meninggal terus apa namanya Aisyah Abu Bakar ya nanya ke Aisyah amalan apa yang biasa apa namanya dilakukan Rasulullah yang belum pernah kami lakukan gitu kan. Oh ada tuh ngasih makan orang nyuapin orang buta di pasar gitu. Nah pas si Abu Bakar ngasih makan orang buta itu nyuapin, wah kata-katanya kasar banget nih. Itu kan makan sambil udah disuapin tapi kata-katanya kasar gitu. Nah si Abu Bakar kan gemes banget tuh sama nih disuapin ngomongnya kasar gitu kan, ngebully temen sahabat saya. Terus akhirnya berasa nih orang buta ini nih, ini kayaknya yang ngasih makan nih bukan yang biasa ngasih makan saya nih, gitu kan. Karena si orang buta itu sambil disuapin sambil nyeritain tentang oh mohon maaf Muhammad itu gila, Muhammad itu orang aneh segala macam, wah pokoknya kasar banget lah, dibully terus tuh padahal dikasih makan ya. Terus yang kok ini beda nih yang ngasih makan saya nih, biasanya ngasih makan saya itu orangnya lembut banget gitu kan. Dan ternyata si Abu Bakar cerita bahwa yang memberi kamu makan, yang menyuapi kamu makan itu sudah meninggal gitu kan. Dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung deh orang yang suka membuli itu akhirnya sadar, sedih dan minta maaf, akhirnya dia masuk Islam kayak gitu. Jadi intinya menyikapi bulian itu dengan dengan hal yang baik. Tapi kita ukur juga kadarnya nih. Kalau udah keterlaluan ya dikungfu aja Kak. Dikungfu aja. Karena dengan dikungfu itu mengurangi kezoliman dia gitu kan. Kayak gitu. Dikungfu sih. Ya maksudnya tetap mengingatkan dan makanya penting juga kan salah satu faktor dibully adalah kita kemampuan keberanian kita yang kurang menonjol gitu ya adik-adik untuk melawan. Masa kalau kita ngelawan masa kita dibully terus. Wah makanya sesekali lawan kalau nggak bisa dengan ucapan dengan tangan gitu kan. Dan ketika kita membalas kita juga nggak boleh berlebihan gitu. Membalas kita adalah untuk upaya untuk menghentikan kezoliman dia gitu. Baik secara fisik maupun verbal. Verbal itu fisik itu dipukul, kalau verbal itu omongan ya, teman-teman. Gitu Kakak. Oke, baik Pak Ayah Jaya, terima kasih banyak. Dilanjut, ada lagi Ayah Jaya masih ada di kolom komentar nih. Sepertinya satu lagi Ayah Jaya mohon izin. Izin saya selalu mendengar perkataan kasar yang selalu dilontarkan oleh anak-anak SMP yang selalu ngobrol di depan rumah. Bagaimana kita mengingatkan ya Pak? Nah ini ya sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Sama di tempat saya tuh, di depan rumah saya tuh kalau ada anak-anak SMK ngobrol tuh kata-katanya kasar banget. Aduh, ya Allah, saya tuh sampai semeriwing telinga gitu. Ya tetap kewajiban kita menegur gitu kan, menegur bahwa kata-kata itu tidak pantas, tidak sopan dan membuat orang lain tidak nyaman gitu kan. Kayak gitu. Kalau misalnya katakanlah kita nggak berani, ya mungkin kita bisa ngasih tahu orang tua kita, Mama itu di luar itu kakak-kakak itu ngomongnya kasar deh, Mah." Gitu kan. Nah, jadi gini, mungkin kakak-kakak itu ngomong kasar karena nggak ada yang negor gitu, adik-adik. Karena terjadi pembiaran gitu. Makanya dia merasa aman-aman aja. Tapi kalau misalnya sekali, 2 kali, 3 kali aja ditegur,
dia akan ketika dia ngumpul lagi di depan rumah, terus akan hati-hati ngomongnya gitu kan. Seperti itu. Memang nggak bisa, ditegur sekali langsung, karena itu udah jadi kebiasaan ya adik-adik ya. Nggak bisa langsung, langsung sadar terus tercerahkan, mendapatkan hidayah, nggak. Jadi nggak seperti itu. Jadi mungkin bisa berulang-ulang gitu kakak. Nah iya apa namanya, kasih tahu ke teman-teman yang kakak-kakak yang lebih besar untuk menegur yang tadi ya, atau kak ibu atau bapak, Pak itu ngomongnya kasar banget tuh di depan rumah, kayak gitu. Tolong ditegur Pak. Ini masih ada Pak, 2 lagi Pak, mohon izin di kolom komentar. Saya 2 seneng banget nih, adik-adik semangat pertanyaan banget lagi. nih. Masya Allah. Baik, di sini juga kata sama Silmi juga waktu mau kasih tahu ke teman yang paling besar untuk buang sampah di tempatnya, tapi takut nggak sopan Pak kalau kita negur untuk yang lebih tuaan, jadi takutnya dikira nggak sopan, mohon izin. Itu cara nyikapinya gimana Pak, mohon izin? Nah, jadi apa namanya, kadang-kadang ada orang dewasa tuh yang akhirnya malu kalau ditegur sama anak kecil gitu. Jadi tetap lakukan Kak, tetap tegur, pasti dengan cara yang sopan ya. Itu jangan ketidaksopanan, merasa tidak sopan akhirnya kita membiarkan dia melakukan kezoliman. Buang sampah sembarangan, buang sampah sembarangan adalah salah satu bentuk kezoliman ya. Kan definisi zolim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya kan salah satunya ya. Nah, itu saya rasa ya tetap ditegur ya Kak ya, tapi dengan cara yang baik. Dan pastinya kalau ditegur sama anak-anak tuh biasanya yang gede-gede tuh malu, malu. SD, SMP, udah SMA buang sampah sembarangan. Kayak gitu kan. Kayak gitu Kakak. Jadi tetap lakukan, tetap semangat, tegur. Oke, baik Gitu Ayah Jaya. Kakak. Lanjut lagi Ayah Jaya, satu lagi Ayah Jaya di kolom komentar. Izin bertanya Pak, kalau kita udah memperingatkan tapi nggak didengerin itu gimana ya Pak? Mohon izin. Silakan Ayah Jaya. Wah, itu saya banget tuh. Memang bisa berulang-ulang ya Kak ya, nggak bisa seperti tadi, nggak bisa sekali negur langsung dengerin. Tapi kalau seenggak-enggaknya berulang-ulang, kalau misalnya terjadi terus gitu ya, masa iya dia nggak sadar-sadar gitu. Sambil mendengar sambil negor juga kita juga mohon petunjuk dan bantuan Allah Subhanahu wa taala supaya ya berdoa berarti ya, supaya orang itu diberikan kesadaran kayak gitu. Oke, sekali lagi, penting banget untuk memiliki ilmu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa siapa yang ingin hidup di dunia dengan baik, hendaklah ia, berilmu. Siapa yang ingin akhirat, hidup di akhirat nanti dengan senang, ya hendaklah ia berilmu. Nah, siapa yang ingin kedua-duanya, ya harus berilmu, dan itu. Kemudian kalau terkait dengan ilmu juga penting banget untuk beradab gitu. Nah, terutama dalam lisan ya, adik-adik ya. Nah, karena sifat orang terdidik yang belajar itu dapat diukur atau ditakar dari beberapa hal terkait dengan perilakunya. Misalnya sikapnya dalam berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, terus tutur kata yang keluar dari mulutnya, terus kemampuan untuk mengontrol diri dalam situasi apapun, misalnya lagi kesel gitu kan, tapi tetap bisa mengontrol diri gitu kan, supaya nggak kebablasan, itu luar biasa gitu kan. Terus penting banget arif istilahnya ya, dalam memilih kosakata gitu, dalam berbicara gitu ya teman-teman, santun gitu kan. Terus tidak menempatkan diri sebagai sosok yang pintar gitu kan, merasa pintar, nah kayak gitu. Tapi tetap dengan kata-kata santun gitu adik-adik.